Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, peserta kelas Internasional Talimul Quran Academy. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya ya di kelas kita tercinta. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-58 dari Internasional Talimul Quran Academy. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan karunia khususnya kepada kita semua. Melanjutkan kelas sebelumnya, ya kita masih mempelajari surah Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran ini, dan hanya 3 ayat saja yang kita akan pelajari pada kelas kita hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 265 sampai dengan 267 ya. Hanya 3 ayat tapi lumayan panjang setiap ayatnya. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari ayat ini dengan baik ya, memahami terjemahnya, kemudian bisa juga menghafal terjemahnya. Dan mudah-mudahan kosakata-kosakata yang telah kita hafal dari ayat-ayat sebelumnya masih banyak yang kita hafal, sehingga memudahkan bagi kita untuk mempelajari beberapa ayat yang kita akan lihat pada hari ini ya. Kita langsung saja mulai ke pelajarannya. Seperti biasa nanti akan saya tilawatkan terlebih dahulu. Baru kita nanti lihat terjemahnya ya, dan pelajari terjemah perkataan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 265 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Lihat terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan sedekah-sedekahmu sia-sia dengan menyebut-nyebut jasa baik dan menyakiti perasaan orang lain. Seperti orang yang membelanjakan hartanya untuk dilihat oleh manusia, sedangkan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka keadaannya seperti batu licin yang di atasnya tertutup tanah, lalu hujan lebat menimpanya dan meninggalkannya licin. Mereka tidak akan memperoleh sesuatu dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu menjadikan sedekah-sedekahmu sia-sia dengan menyebut-nyebut kebaikanmu atau jasa baikmu dan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang membelanjakan hartanya untuk dilihat oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sedangkan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun. Maka keadaannya seperti batu licin yang di atasnya tertutup tanah. Fa'asobahu wabilu fatarakahu solda. Lalu hujan lebat menimpanya dan meninggalkannya dalam keadaan licin. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak akan memperoleh sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum kafir. Pembahasan terkait pengorbanan harta ya masih berlanjut ya. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ini masih dijelaskan apa keutamaannya ya, apa ganjarannya, apa kelemahan-kelemahan yang bisa saja terjadi ketika seseorang melakukan pengorbanan harta dan banyak lagi ya. Ini perlu kita sama-sama perhatikan ya agar setiap amal ibadah kita, pengorbanan harta kita terutama ya pengorbanan kita untuk agama itu tidak menjadi sia-sia. Apa yang perlu kita lakukan, niatnya seperti apa yang perlu kita jaga agar setiap amal ibadah kita itu tidak menjadi sia-sia. Nah, di sini dijelaskan dengan sangat baik sekali ya. Sekarang kita lihat terjemah perkataannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini berkali-kali muncul ini ya. Pasti sudah dipahami dengan baik lah ini terjemahnya ini. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. La tubtilu. La tubtilu janganlah membuat sia-sia. Kalau mau mudah menghafalkan kata ini kan akar katanya ba, to dan lam ya. Batal. Nah, la tubtilu janganlah membatalkan. La tubtilu lakukan sesuatu sudah baik tetapi karena kesalahan menjadi sia-sia. Nah ini, janganlah membatalkan, janganlah membuat sia-sia ya. Ba, to dan lam batal. La tubtilu, janganlah kalian membatalkan atau membuat sia-sia shadaqatikum, sedekah kalian. Bil manni, bi dengan al manni melakukan atau menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan ya. Misalkan kita menolong orang lain kemudian di suatu hari kita menyebut-nyebut hal itu, nah itu tidak tepat ya. Bil manni dengan menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Wal adza, adza itu menyakiti ya. Wal adza dan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Kadang namanya manusia karena lemah kita secara tidak sadar itu suatu kali mungkin kita melakukan kebaikan kemudian di kemudian hari saudara kita ini yang telah kita bantu itu ternyata melakukan hal yang buruk terhadap kita. Nah itu kita secara tidak sengaja misalkan kadang-kadang lepas gitu. Oh kamu dulu kebaikan saya begini. Nah itu bisa menyakiti hati orang lain dan itu tidak tepat ya, tidak diizinkan. Meskipun dalam keadaan seperti itu ia terzalimi, tetapi di dalam agama Islam sangat dilarang untuk melakukan keburukan-keburukan ya. Kalladzi, ka seperti alladzi orang yang, kalladzi seperti orang yang yunfiqu membelanjakan atau menginfakkan ya. Nun fa dan qaf ini akar katanya infak ya. Yunfiqu menginfakkan, membelanjakan, malahu artinya hartanya. Ri'a an-nasi untuk memperlihatkan kepada manusia. Riya untuk riya kepada manusia ya. Ri'a an-nas untuk memperlihatkan hal itu kepada manusia. Wala yu'minuna billah wala yu'minu billah dan padahal ia tidak beriman kepada Allah Ta'ala wal yaumil akhir dan juga kepada hari akhir. Famasaluhu, famaka masaluhu perumpamaannya ya. Kamasali, ka seperti masal perumpamaan.
Kamasali seperti perumpamaan atau permisalan Sofwan. Sofwan batu licin ya. Alaihi turabun. Alaihi ala di atas hi-nya. Alaihi di atasnya turabun. Turabun tanah ya, debu. Jadi di sini ditambahkan kata tertutup ya, yang di atasnya tertutup oleh tanah. Fa'asobahu maka menimpanya, lalu menimpanya, asoba menimpa hu-nya, wabilun. Wabilun hujan yang lebat. Fatarokahu, maka taroka meninggalkan hu-nya, fatarokahu maka meninggalkannya, soldan. Soldan licin ya. Jadi disebabkan hujan yang deras tersebut, batu yang awalnya tertutup oleh debu, tertutup oleh tanah tadi menjadi luntur tanahnya itu ya, dan hanya meninggalkan batu tersebut dalam keadaan licin, tidak ada apa-apa sama sekali di atas batu itu, berbeda dengan keadaan sebelumnya ya. La yaqdiruna, la tidak, yaqdiruna mereka memperoleh, la yaqdiruna mereka tidak akan memiliki kuasa apapun, ala syai'in, ala atas syai'in sesuatu, terhadap suatu apapun, mimma kasabu, mimma kasabu, mimma min dari ma apa-apa kasabu yang telah mereka lakukan, yang telah mereka usahakan. Wallahu dan Allah la yahdi, la tidak yahdi memberikan petunjuk al-qaumal kafirin, al-qauma kepada kaum, al-kafirin kepada kaum yang kufar. Nah ini ya Bapak-Bapak, hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan pengorbanan harta ya, bahwa ketika kita melakukan suatu pengorbanan harta atau melakukan suatu kebaikan, janganlah kita ikuti kebaikan tersebut dengan manna ya, wal adza. Jangan sampai kita suatu saat nanti menyebut-nyebut kebaikan tersebut, pengorbanan tersebut, atau untuk menyakiti hati orang lain. Ketika misalkan kita setelah melakukan suatu kebaikan, telah bersedekah kepada orang lain, ya sudah sampai situ saja, biar Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjaran terhadap hal itu. Kalau misalkan kita mengikuti sedekah tersebut dengan menyebut-nyebutnya, ya, atau untuk pamer kepada orang lain, atau untuk menyakiti orang lain, nanti keadaannya seperti ini. Kamatsali sofwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Maka ibaratnya air yang menimpa suatu batu yang awalnya di atasnya itu ada tanah, kemudian bersih sama sekali itu. Jadi jangan sampai karena kelemahan tadi kita mengikuti pengorbanan kita dengan selalu mengucap-ucap atau menyakiti hati orang lain, saudara kita yang membutuhkan. Itu pengorbanan yang awalnya baik menjadi tidak tersisa sama sekali ya. Jadi ini perlu yang kita perhatikan. Lalu apakah di dalam agama Islam itu sama sekali nggak boleh gitu kan untuk menunjukkan pengorbanan kita? Di sini kan dikatakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ya, untuk memperlihatkan kepada manusia. Nah, di dalam agama Islam pun mengajarkan dua macam ya pengorbanan itu, boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh untuk menunjukkan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga ya ayat 275 itu boleh dilakukan seperti itu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Dengan cara rahasia atau dengan cara untuk menunjukkan hal itu. Nah, balik lagi kepada niatnya. Niat dari pengorbanan itu untuk apa? Apakah kita untuk riya kepada manusia, ataukah di sini untuk menarik orang-orang Muslim lainnya, atau membuat saudara-saudara kita lainnya tergugah untuk berkorban harta. Karena di dalam sejarah pun ya di masa Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang melakukan seperti itu, dan itu terbukti untuk menggugah keimanan umat muslim lainnya agar mereka pun menjadi cinta terhadap pengorbanan harta. Nah, di sini orang yang mempercepat pengorbanannya dengan tujuan untuk riya kepada manusia itu sama dengan ya tadi wala yu'minu billah, bahwa mereka tidak beriman kepada
Allah Ta'ala. Jadi kita perlu berhati-hati dalam niat pengorbanan harta kita, dan kita harus selalu ingat, tanamkan di dalam pikiran kita, jangan sampai suatu kali kita mengikuti pengorbanan kita dengan menyakiti atau mengucap-ucap pengorbanan kita atau menyakiti hati dari orang yang telah kita tolong atau pengorbanan harta kita itu sendiri ya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim min أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka demi mencari ridho Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti perumpamaan kebun yang terletak di dataran tinggi, hujan lebat menimpanya, lalu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Tetapi jika hujan lebat tidak menimpanya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka demi mencari keridhaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan untuk memperteguh jiwa mereka, kamatsali jannatin bi rabwatin asabaha wa bil fatat ukulaha di'fain. Maka perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan kebun yang terletak di atas dataran yang tinggi. Hujan lebat menimpanya, lalu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal. Tetapi jika hujan lebat tidak menimpanya, maka gerimis pun sudah memadai. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa masalul ladzina, wa masalu dan perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfiquna amwalahum, yang menginfakkan harta-harta mereka ya. Ini kosakata yang sering sekali keluar ya, jadi tidak perlu diulang-ulang. Ibtigha'a untuk mencari, demi mencari ya, mengharapkan. Mardatillah keridhaan Allah. Nah, ini beberapa orang saya temukan namanya mardatillah ya. Artinya keridhaan Allah. Wa tathbitan untuk memperteguh, untuk memperkokoh, min anfusihim, jiwa mereka. Tujuannya untuk mencari ridho Allah Ta'ala dan memperteguh jiwa mereka. Kamatsali jannatin, seperti perumpamaan sebuah kebun, bi rabwatin. Rabwah itu artinya adalah dataran tinggi atau bukit tinggi ya. Jadi bi rabwatin yang berada di dataran tinggi. Asabaha menimpanya wabilun. Wabilun tadi hujan lebat ya, hujan deras. Fa'atat ukulaha, maka ia menghasilkan buah ya. Ukul ini makanan sebenarnya ya. Tapi bisa juga maknanya buah. Fa'atat ukulaha, maka ia menghasilkan makanan, menghasilkan buah. Di'fain 2 kali lipat jumlahnya. Fa'illam yusibaha, fa'in lam, apabila tidak yusibha menimpanya wabilun, apabila hujan lebat tidak menimpanya fatalun, maka hujan gerimis pun cukup. Maksudnya cukup untuk membuat kebun tersebut menghasilkan buah-buahan ya. Artinya tidak, kalau misalkan tanah yang ada di atas dataran tinggi tidak perlu hujan lebat, gerimis pun ia akan mendapatkan manfaat dari itu, bahwa dia akan menghasilkan buah yang baik, apalagi air yang diterima itu dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, basir, maha melihat. Nah, di sini dijelaskan keutamaan lainnya di apa namanya, dalam orang-orang yang
berkorban di jalan Allah Ta'ala dengan tujuan mardatillah, untuk meraih ridho Allah Ta'ala, dan juga untuk memperkuat jiwa mereka. Nah, perumpamaan mereka itu seperti tadi kebun yang ada di atas dataran yang tinggi, bahwa bagi mereka itu apabila hujan deras menimpa, maka hasil yang diberikan pun akan berkali-kali lipat. Tapi kalau misalkan tidak pun ya, kalau misalkan tidak ada hujan lebat, maka gerimis itu akan memberikan hasil yang mencukupi. Nah, ini adalah karunia yang didapatkan oleh orang-orang yang berkorban harta di jalan Allah Ta'ala untuk mencari ridho Allah Ta'ala dan untuk memperteguh jiwa mereka. Selanjutnya, ayat yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Di dalam kebun itu ia memiliki segala macam buah. Kemudian masa tua menjelangnya, sedangkan ia memiliki keturunan yang lemah. Lalu kebun itu ditimpa angin puyuh yang mengandung api, maka terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tandanya bagimu supaya kamu berpikir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur, tajri min tahtiyal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, di dalam kebun itu ia memiliki segala macam buah, wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa, kemudian masa tua menjelangnya, sedangkan ia memiliki keturunan yang lemah, fa'asabahu i'sarun fihi narun fahtaraqat, lalu kebun itu ditimpa angin puyuh yang mengandung api, maka terbakarlah kebun itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tandanya bagimu supaya kamu berpikir. Kita lihat terjemahnya. Ayawaddu. Apakah ya? Yawaddu ingin. Ayawaddu apakah ada yang ingin? Ahadukum, salah seorang di antara kalian, ya, seorang di antara kalian, ahad itu satu, ahadu satu, kum di antara kalian, antakuna lahu, bahwa ada baginya atau ia memiliki jannatun, jannatun kebun, min nakhilin, yang terdiri dari buah kurma, wa a'nabin dan anggur, inabun, a'nabin dan anggur, tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, tajri min tahtiha ini juga kata-kata yang paling banyak, salah satu yang paling banyak muncul ya dalam Al-Quran. Al-anhar, sungai-sungai, nahrun, mufradnya atau singlenya. Anhar, plural. Lahu fiha, lahu, ia memiliki fiha di dalamnya, di dalam kebun tersebut. Lahu fiha, ia memiliki di dalamnya, di dalam kebun tersebut ia memiliki min kulli thamarat, min dari kulli
setiap as-samarot buah-buahan, maksudnya dari setiap jenis buah-buahan. Wa asabahu, lalu menimpanya al-kibaru, masa tua. Wa asabahul kibaru, lalu masa tua menimpanya. Walahu dzurriyyatun, walahu wa dan lahu yang memiliki dzurriyyatun, keturunan du'afa yang lemah, ya. Lemah keimanannya. Fa asabaha, lalu kebun tersebut ditimpa i'sarun, angin puyuh. I'sarun, angin puyuh. Fihi narun, fihi, di dalamnya, narun, api. Fahtaraqat, maka terbakarlah kebun tersebut. Ya. Tak ini kembali kepada jannah tadi, ya, kebun tersebut. Ini menunjukkan kepada kebun subjeknya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah Ta'ala telah menjelaskan, lakum, bagi kalian, al-ayati, tanda-tandanya, la'allakum, supaya kalian tatafakkarun, berfikir. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Pola kalimat ini juga sering muncul dalam Al-Quran. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semua bahwa semangat berkorban ini, ya, bahwa kecintaan, pengorbanan ini, karunia pengorbanan ini jangan sampai terbatas pada kita saja, melainkan kita perlu untuk memberikan penguatan terhadap anak keturunan kita untuk melanjutkan semangat pengorbanan yang sama. Karena nanti, ya, kalau misalkan kita sudah berlalu, maka keturunan kita tidak akan memiliki bekal yang cukup gitu, dan segala macam perbekalan yang telah kita siapkan untuk diri kita, karunia-Nya itu akan bisa saja terputus atau hangus. Di sini dijelaskan, ya, bahwa masa tua menjelangnya, kemudian dia memiliki keturunan yang lemah. Kebun yang dimilikinya itu artinya amal perbuatan, pengorbanan yang telah ia lakukan seumur hidupnya itu, ya, kebaikan-kebaikan tersebut pada satu titik ketika sudah berlalu, maka yang hidup itu hanya keturunannya. Kebun-kebun tersebut ditimpa oleh angin puyuh yang mengandung api, yang mana api tersebut menyebabkan kebun tersebut menjadi terbakar. Artinya setelah kita berlalu, setiap bekas pengorbanan kita itu tidak akan tersisa kepada anak keturunan kita, karena mereka terbiasa melakukan pengorbanan ketika kita ada, gitu kan. Tetapi setelah kita berlalu, maka mereka pun akan melupakan hal itu seiring dengan berlalunya kita. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan anak keturunan kita dengan bekal yang baik, pemahaman yang baik terkait pengorbanan, sehingga anak keturunan kita ini bisa melanjutkan pengorbanan kita tersebut, dan mereka mencintai pengorbanan itu sebagaimana kita mencintai pengorbanan untuk Allah Ta'ala. Jadi ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ya, beberapa ayat yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, 3 ayat saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di sini, baik tilawatnya, ya, kemudian terjemah perkataannya, terjemah lengkapnya, dan kandungan yang ada di dalam ayat-ayat ini juga bisa dipahami dengan baik, ya. Saya aturkan jazakumullah ahsanul jazaa atas kehadiran dan perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya ingatkan kembali bahwa ITKA ada akun channel YouTube-nya, ya. Jadi silahkan dikunjungi oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin ada yang ketinggalan materinya, jadi silahkan dipelajari, karena di live itu ada penjelasan-penjelasan yang tidak ada di dalam slide yang dibuat oleh pemateri, ya, dan disampaikan secara langsung oleh pemateri, sehingga ilmu yang didapatkan melalui nonton video itu akan lebih banyak dibandingkan hanya melihat slide yang dibuat oleh pemateri. Tentu slide-nya pun bisa diminta kepada sekretaris Ta'limul Quran, ya, yaitu Bapak Denny. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe channelnya, di-like videonya, di-komen untuk perbaikan. Mudah-mudahan Allah telah memberikan kita karunia, memberikan kita rahmat, dan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kita nanti di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan jazaa. Kita akan berjumpa lagi, ya, di pertemuan ITKA selanjutnya dengan pelajaran yang sama.
terjemah Al-Quran dan waktu yang sama insyaallah ta'ala. Saya akhiri ya pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kita dapat karunia untuk berjumpa kembali. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.